وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا wabashiril muhbitin. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan penyembelihan kurban liyadhkuru ismallah, agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ala ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahu wahid, maka karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Wa basyiril muhbitin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya di kitabillah Al-Quran As-Surah Al-Hajj 22-34. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan berkat izin dan rahmat Allah, kesehatan yang diberikan kepada kita, keistiqomahan hati masih ada di dalam kalbu kita. Mudah-mudahan kita selalu berada pada kondisi-kondisi yang baik di atas aturan Allah menuju kehidupan hakikat kita di akhirat kelak. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah hujan datang, semua itu adalah biidznillah, rahasia Allah. Ada beberapa hal yang dirahasiakan oleh Allah. Luqman 31-34. Salah satunya adalah wa yunazzilu ghaitha, di mana kapan sadang bara, jambara, hujan akan turun. Itu rahasia Allah. Innallaha indahu ilmus sa'ah, hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, hujan turun. Itu rahasia Allah. Yang ada kita kan perakiraan, kiro-kiro. Deyo bisa indah. Hadirin kaum muslimin, Allahumma shayban nafi'an. Mudah-mudahan hujan yang turun membawa berkah bagi kita bersama hendaknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dengan iman, dengan Islam,
yang kita miliki, yang dititipkan oleh Allah. Mudah-mudahan sebagai perantara dan wasilah bagi kita untuk meraih ridha Allah, mardhatillah. Karena semua itu adalah tidak lain dan tidak bukan, kita hanya melaksanakan kehidupan ini tentu di atas aturan-aturan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang sudah berada di hadapan kita adalah perintah ibadah kurban. Dan alhamdulillah tadi panitia mengumumkan sudah juga berada di hadapan kita ibadah pembangunan rumah-rumah, bait-bait untuk anak-anak generasi kita yang mereka akan menimba ilmu agama. Man bana masjidan, hadis itu ke masjid itu, tapi bisa dibawakan kepada rumah-rumah tempat anak-anak belajar agama. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, rumah-rumah Allah, tempat ayat-ayat Allah dikaji, itu kan TPQ ataupun MDA, di sana dibaca Al-Quran. Siapa yang ikut membangun, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Luar biasa. Nah, oleh sebab itu mari kita berlomba-lomba. Kenapa? Karena ini adalah bahagian ladang amal bagi kita yang sudah berada di hadapan kita bersama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ibadah korban riwayatnya telah ada sejak dari zaman kenabian. Walikulli ummatin ja'alna mansaka, dan bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan penyembelihan kurban. Tiap-tiap umat, jadi bukan umat akhir zaman saja, umat-umat terdahulu juga sudah. Kita mengikuti jejak langkah orang-orang terdahulu dalam kebaikan. Tujuannya adalah liyadhkurusmallah, agar mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Jadi ternyata kenapa Allah menuntut, mensyariatkan kepada kita untuk pelaksanaan ibadah kurban? Jawabannya adalah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Iyo banyak iyo. Dek saking banyaknya ndak tetong dia wa. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, kamu ndak akan mampu. Jadi udah ditantang oleh Allah. Langkah bagi kita adalah mensyukuri. Ikut menyelenggarakan ibadah kurban, salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis qudsi Allah menjelaskan walam yashkur ala ni'mai. Siapa yang tidak syukur atas nikmatku. Ini berat. Berat. Apa kata Allah? Falyakhruj min tahti sama wati wal ard. Persilakan keluar dari kolong langit dan bumiku. Nah, kemawak kebaik. Jadi langkah bagi kita mensyukuri nikmat Allah. Nah, Allah menjanjikan kalau syukur Allah tambah. La in syakartum la azidannakum. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama. Karena begitu banyak nikmat yang dititipkan oleh Allah. Jadi hadirin, kalau dalam kajian ilmu tauhid, kita ini sebenarnya tidak ada hak milik. Yang ada hanya hak pakai. Jadi apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita, pakai, manfaatkan sebaik-baiknya. Dalam rangka Allah ridho. Salah satunya adalah ibadah korban. Makanya ayat selanjutnya fasholli li rabbika,
maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Sholat karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa. Hati-hati kita itu. Dia bahasanya aqimis sholat, dirikan sholat, dirikan, bukan laksanakan. I'malis sholat, enggak. Aqimis sholat, dirikan sholat. Mendirikan dengan melaksanakan beda-beda. Tidak semua itu. Oleh sebab itu hati-hati kita dalam memahami sesuatu ibadah. Mendirikan sholat, kita jaga sholat kita. Makanya Allah menyatakan kalau benar dia mendirikan sholat, pasti dia akan tercegah, bisa mencegah dari keji dan mungkar. Itu sudah jaminan. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Itu jaminan. Kalau enggak, dia sholat rajin, maksiat pun tekun, itu belum mendirikan sholat itu. Baru melaksanakan sholat. Lah sembahyang lah itu, gugur kewajiban. Tapi bermanfaat atau tidak, dia tidak mau tahu. Hadirin, wanhar dan berkorbanlah. Jadi hadirin, ibadah korban ini sangat hebat sekali dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mampu kita 1 ekor silakan, 2 ekor silakan. Dalam keluarga itu tidak ada batasnya. Enggak harus 1 ekor dalam keluarga itu, enggak harus. Boleh lebih, boleh. Lihat sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau berapa orang dalam keluarga itu? Nabi Ibrahim, istri beliau. Tapi begitu banyak yang beliau korbankan. 1000 ekor onta, 300 ekor domba. Beliau cuma beberapa orang. Boleh, boleh. Ini tidak harus 1. Kalau kita mampu 1, boleh, silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau kita mampu lebih, apa salahnya? Ibadah itu yang terbaik, persembahkan dan berikan kepada Allah. Makanya Rasul menyatakan, man qaraba qurbanan fihi fa bi awali fitrah. Ini kehebatan ibadah dari pelaksanaan ibadah kurban itu. Siapa yang ikut menyelenggarakan ibadah kurban, ghufiralahu, diampuni dosanya oleh Allah. Katsrat min damihi, tak kalah tetesan darah ke bumi dalam pemotongan itu. Wa dzunuba ahliha, dan dosa-dosa keluarganya. Suami ikut peserta ibadah korban, istri tidak. Istri mendapat ampunan dari Allah karena suami ikut sebagai peserta ibadah korban. Orang tua tidak ikut, ayah dan ibu. Anak ikut, anak karena ikut menyelenggarakan ibadah korban, orang tua mendapat ampunan dari Allah karena anak berbuat kebaikan dalam menyelenggarakan ibadah korban. Wa dzunuba ahliha. Jadi harus luas pemahamannya, jangan sempit memahami sesuatu tuh. Mudah-mudahan kita menyelenggarakan ibadah korban mengikuti standar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada panitia, pengurus, hati-hati mencari hewan korban. Sekarang kan banyak ada penyakit yang beredar, itu penting, harus, malah wajib hukumnya nantinya. Kenapa? Akan dikonsumsi oleh manusia. Jadi salah satu syarat hewannya itu tidak boleh sakit, tidak boleh cacat. Cacat bawaan tidak boleh. Kalau ada, tinggalkan. Cacat darurat itu lain cerita itu. Cacat bawaan itu sakit dia. Kalau sekarang kan penyakit mulut, kuku, kan itu yang beredar sekarang. Bau ulek-ulek saya gitu kan. Atau buta dia, pincang dia, atau sakit-sakitan, itu tidak boleh. Tinggalkan, cari yang lain. Yang baik, yang bagus. Kecuali darurat. Besok kita ngadakan penyembelihan korban. Malam nanti datang dari pesisir, dari Pariaman, dari mana saja. Turun dari atas truk, mobil, melompek saja, patahnya. Cacat darurat namanya itu. Di balian ke orang punya, orang tak muah itu. Boleh, boleh. Ad-darurah fil ibahah. Itu kaidah usul itu. Darurat membolehkan sesuatu. Yang tak boleh itu cacat bawaan. Jadi kepada panitia dan pengurus, mari kita hati-hati dan waspada. Kalau ada tetangga kita yang nyumbang-nyumbang hewan langsung,
Nasrani dia, ataupun agama lain, boleh dengan catatan hewannya harus hidup. Jangan nyolong Nabi ya, nggak boleh. Kita yang sembelih. Nah, kalau kita yang sembelih, dia ingin ngasih, silahkan. Boleh. Dalam ilmu hadis itu dibolehkan. Ini pendapat Profesor Dr. Edi Safri, beliau menyampaikan. Oleh sebab itu, kecerdasan kita dalam penyelenggaraan ibadah mudah-mudahan mengantarkan ibadah kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.